Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Elsa Indah Berliana dari Politeknik Kesehatan Negeri Bandung. Dan perkenalkan, nama saya Usir Ulfiah. Nah, nama penyakitnya adalah karies gigi. Siapa sih yang udah nggak asing lagi sama si karies gigi ini? Atau gigi berlubang? Yang belum tahu, kita simak ya. Apa sih itu karies? Karies atau gigi berlubang adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lapisan emal yang bisa meluas sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam mulut. Lapisan emal itu yang mana? Lapisan emal biasa kita kenal dengan mahkota gigi. Dia adalah lapisan terluar di antara lapisan-lapisan di dalam gigi kita. Nah, kalian tahu nggak soal fakta menarik bahwa gigi kita itu lebih keras daripada tulang kita loh. Kalian kalau misalkan habis ini kepo-kepo tentang gigi, kalian bisa searching atau tanya-tanya di Mbak Google atau kalian tonton YouTube ya. Nah, sekarang setelah ini kita akan bahas tentang faktor bagaimana karies itu terjadi. Yang pertama itu ada gigi, yang kedua ada makanan manis dan lengket, yang ketiga ada bakteri, yang keempat ada saliva atau air liur. Nah, kita bahas ya. Dari yang pertama adalah gigi. Kenapa sih Kak gigi adalah salah satu faktor terjadinya karies? Logikanya, kalau kalian tidak punya gigi, kalian gak akan punya karies dong. Ompong gitu kayak nenek-nenek yang udah gak punya gigi. Nah, gigi adalah salah satu media utama si bakteri ini bikin gigi kalian rusak karena faktor-faktor yang lain. Selanjutnya adalah makanan manis dan lengket. Kak, kenapa sih makanan manis dan lengket bisa menjadi salah satu faktor karies? Kalian pasti suka banget nih sama yang namanya permen, coklat, atau kayak donat dan yang lain-lain. Kalian tahu gak sih kalau bakteri yang bisa bikin kalian gigi berlubang itu suka banget sama makanan manis dan lengket. Jadi kalian kalau yang namanya makan makanan manis dan lengket secara berlebihan, gigi kalian semakin lama akan semakin lubang. Bukan semakin lubang ya, bisa jadi yang belum punya lubang juga jadi lubang. Apalagi kalau yang udah punya lubang besar, dia bakal semakin parah. Nah, bukannya nggak boleh makan makanan yang manis atau lengket, adik-adik tetap boleh makan makanan yang manis, tetapi adik-adik harus sesuai dengan apa yang adik-adik perlukan atau bisa dengan jumlah yang normal. Jangan terlalu berlebihan ya, karena yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya adalah bakteri. Nah, si bakteri ini adalah si yang suka bikin onar nih, yang suka bikin gigi kita rusak. Nah, nama bakterinya adalah Streptococcus mutan. Si Streptococcus mutan ini bisa membuat gigi kita berlubang, apalagi kalau misalkan kalian tidak sikat gigi di malam hari. Jadi kalian harus sikat gigi setelah makan makanan yang manis. Nah, yang selanjutnya adalah saliva atau air liur. Kenapa sih Kak air liur bisa menjadi salah satu faktor karies? Kalau misalkan kalian gak suka sikat gigi, terus suka makan makanan manis, bakteri dan air liur ini akan bekerja sama membuat gigi kalian jadi berlubang, karena di dalam rongga mulut kita ini banyak banget bakteri dan kayak kita tuh nggak bisa hitung deh banyaknya ada berapa. Jadi sebetulnya bakteri dan saliva ini sangat amat bekerja sama dalam bikin gigi kalian berlubang. Di gigi kita udah ada bakteri dan kuman, nah di saliva juga banyak banget loh bakteri dan kuman. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan gigi dan mulut kalian ya. Nah, yang selanjutnya kita bakal bahas tentang dampak dari karies itu sendiri. Yang pertama itu ada gambar tuh di atas, ada orang lagi pakai salon terus ada nyut nyut nyut. Kenapa sih Kak gigi berlubang itu bisa menimbulkan rasa sakit? Nah, yang namanya penyakit gigi dan mulut itu pasti bakal nimbulin rasa sakit. Apalagi kalau gigi berlubang, segala kerasa dari yang namanya pusing, panas, bengkak, wah udah segala kerasa banget. Makanya kalau kata orang, udah deh mending sakit hati aja daripada sakit gigi. Nah, selanjutnya ada bau mulut. Kenapa gigi berlubang itu bisa menimbulkan bau mulut? Karena yang namanya ada lubang, terus kita makan nih, si sisa-sisa makanan ini masuk ke dalam lubang gigi kita.
lalu difermentasi nih sama bakteri dan air liur kita, makanya dia dapat menimbulkan bau. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang dampak lagi nih. Yang selanjutnya adalah bisa bikin gusi bengkak dan berdarah. Kak, kenapa sih bisa bikin gusi kita bengkak dan berdarah? Yang namanya bakteri di dalam mulut yang bikin gigi kalian berlubang, selain dia bisa bikin gigi kalian berlubang, dia juga akan senang ketika lubang kalian makin besar, makin dibiarkan. Dia akan bikin yang pertama tadi udah dari sakit, terus bau mulut. Nah, selanjutnya dia bikin gusi kita bengkak dan berdarah. Makanya kalau misalkan adik-adik punya gigi berlubang, harus cepat ditambal karena semakin dibiarkan, dampaknya juga akan semakin parah loh. Nah, selanjutnya adalah perubahan struktur rahang. Kenapa sih bisa bikin struktur rahang kita berubah? Misalkan usia adik-adik sekarang masih sekitar 7 tahun. Nah, ketika kalian punya lubang gigi yang harusnya itu adalah tempat gigi tetap kalian yang nanti berdiri tegak, malah ketika lubang itu bisa loh mempengaruhi pertumbuhan struktur gigi kalian yang baru. Jadi kayak misalkan jadi miring atau gimana. Nah, ketika gigi kalian gak rapi, rahang kalian pun juga tidak akan simetris kayak gitu. Nah, selanjutnya aku bakal bahas gimana cara kita mencegah karies. Yang pertama itu sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ini wajib banget ya adik-adik. Selanjutnya adalah kita harus mengurangi makanan manis dan lengket, karena itu adalah salah satu kesukaan si bakteri Streptococcus mutans yang bisa menyebabkan lubang gigi. Lalu kita harus juga menggunakan alat bantu sikat gigi seperti dental floss dan obat kumur, karena sikat gigi belum tentu bisa membersihkan sela-sela gigi kita. Nah, selanjutnya jangan lupa kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali atau perawat gigi, dan jangan lupa untuk memeriksakan gigi kalian, kontrol dan tanya-tanya pada dokter, bagaimana sih dok keadaan gigi dan mulut saya pada saat ini, apakah baik atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai bertemu.